Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana hashurna yawmal qiyamati ma'a zumrati sulahaik wa ulama'ik wa awliyaik wa ma'a habibik sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut, syahadata 'inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk belajar ilmu agar kita semakin dekat kepada Allah, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu, dan semoga Allah menerima amal kita. Kita di majlis hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, tapi seperti biasa sebelum hikam kita akan bacakan satu muqaddimah tentang fikih, mengambil dari panduan dengan dipandu oleh Imam Abi Suja dengan kitab takribnya, kitab yang sudah familiar, masyhur. Kita sudah sampai kepada faslun fi isti'malil awani. Fasal ini tentang bagaimana kita menggunakan wadah-wadah. Hukum wadah, mangkok, panci, piring, apa saja. La wala yajuzu isti'malu awani dhahabi. Tidak boleh, la yajuz bukan hukum tapi maksudnya adalah haram. Isti'malu awani dhahabi, menggunakan wadah-wadah dari emas, wal fiddati, dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan boleh menggunakan selain daripada emas dan perak untuk wadah apa saja, dari apapun, biarpun lebih mahal. Ini adalah pembahasan spesial tentang emas dan perak. Disebutkan kenapa begitu, karena madhar atau gayanya orang yang sombong, piringnya dari emas, piringnya dari perak, maka hukumnya adalah haram. Sebelumnya kita akan bahas hukum emas dan perak bagi wanita untuk perhiasan, jelas halal. Untuk anting, untuk cincin, untuk macam-macam. Hukumnya menggunakan emas dan perak, termasuk emas, boleh bagi kaum laki-laki jika itu untuk kepentingan seperti jarinya patah, putus, diganti. Karena emas dan perak itu adalah termasuk tambang yang bersih, tidak gampang, tidak bisa karat. Jadi aman kalau digunakan untuk misalnya penyambung jemari atau gigi emas. Kayak gigi emas, biarpun sekarang sudah nggak ada lagi, zaman dulu kan orang gigi pakai emas, karena itu termasuk tambang yang bersih. Jemari atau hidungnya patah lalu diganti dengan emas, boleh bagi laki dan perempuan. Adapun menggunakan cincin, emas dan perak boleh bagi wanita. Baik, emas dan perak boleh bagi wanita, tapi bagi kaum pria haram menggunakan cincin dari emas. Berbeda dengan cincin dari perak. Nabi mencontohkannya kalau cincin laki-laki dari perak. Nah ini gambarannya dulu. Nah, kemudian kita bicara selain daripada perhiasan wanita, selain daripada cincin bagi kaum pria, perak dan emas
serta perak bagi kaum wanita. Terlepas dari itu, apa itu wadah? Termasuk di dalamnya adalah polpen, meja, ranjang, semuanya. Pokoknya selain daripada yang disebutkan tadi. Hiasan bagi wanita boleh, tapi kalau wanita bikin panci dari emas nggak boleh. Mungkin ada yang bertanya, kalau pancinya digantungkan di telinga, orang gila dia. Huntingnya pakai panci emas, ya enggak ya. Jadi kalau perhiasan boleh wanita, bebas. Selagi untuk perhiasan, tapi untuk wadah nggak boleh. Haram hukumnya. Ini gayanya orang sombong, wadah dari emas, wadah dari itu sombong dari perak. Selesai ya, Anda tidak usah macam-macam. Nggak usah teralisnya emas, warna emas mah beda, bukan emas. Pulpen emas, kesombongan semuanya itu. Tapi selain emas dan perak, dari batu-batu mahal boleh. Piringmu dari zabarjat, piringmu dari yakut, piringmu dari batu virus, piringmu dari berlian, boleh. Karena apa? Kalau berlian, batu virus, batu itu nggak banyak orang tahu, yang tahu hanya ahlinya saja. Kalau saya dibohongi antara beling sama batu permata, ya paham, nggak paham. Tapi kalau ahlinya tahu. Tapi kalau emas, orang paling bahlul ngerti kalau emas itu mahal. Bahkan syiar kekayaan, model kekayaan. Maka kalau emas perak nggak boleh untuk wadah, tempat, dan yang lain-lainnya tadi. Selain daripada disebutkan tadi yang dipakai perhiasan bagi wanita. Tapi biarpun mahalnya melebihi dari emas dan perak, asalkan bukan dari emas dan perak, termasuk batu-batu mahal itu boleh. Baik, kemudian singkat ini tambahannya adalah jika yang kedua sepuh dari emas, bukan warna emas. Warna emas nggak berlaku di sini, nggak dibahas karena warna emas bukan emas. Sepuhan dari emas, hukum sepuhan emas dan perak tentunya untuk wadah, bukan untuk emas, bukan untuk hiasan. Kalau ya, jelas ya, kalau sudah emas dan peraknya saja boleh pakai wanita kok. Ini bukan bicara itu. Misalnya panci Anda sepuh. Disepuh itu bukan hanya diwarnai emas, memang disemprot dengan emas. Lah kalau sepuhan itu dari emas atau perak tadi, jika memang sepuhannya banyak maka haram jadinya. Ukuran banyak itu bagaimana? Kalau anda sodorkan ke api, maka itu akan meleleh. Kan yang bisa meleleh berarti kan banyak, maka itu haram menyepuh emas, menyepuh wadah dengan emas dan perak dengan sepuhan yang banyak. Tanda banyak adalah jika seandainya dipanaskan akan leleh. Baik, selesai. Ini mas sepuhan. Memang tidak banyak yang punya piring emas, tapi perlu dibahas juga. Kemudian yang ketiga pembahasannya tentang tambalan. Kita sesuai dengan para pensyarah kitab fikih ini. Dhabbah itu jadi kalau ada sesuatu yang retak dari panci, mangkok atau apa saja yang harus ditambal dan ternyata kok tambalannya pakai emas dan perak. Imam Nawawi mengukuhkan tambalan apapun kalau dengan emas selain dari jari patah gigi manusia tadi. Panci-panci kok ditambal emas mutlak haram kata Imam Nawawi. Jadi jangan ditambal-tambal dengan emas. Akan tapi jika tambalannya dari perak dilihat. Jika tambalan dari perak itu banyak untuk hiasan haram karena banyak dan hiasan. Ukuran banyaknya ini dikembalikan kepada uruf, ada sematakan sejempol. Emas sejempol. Terlihat. Jadi kira-kira pokoknya orang langsung paham, kelihatan gitu, tahu. Sebab kalau sejempol itu yang ditambal meja ya kecil kan begitu. Jadi sebab kalau pokoknya gampang terlihat. Dikembalikan pada uruf, kebiasaan. Kedua adalah jika tambalan perak tersebut adalah besar tapi untuk keperluan, bukan untuk hiasan. Memang diperlukan untuk ngikat itu. Maka hukumnya makruh. Yang kedua adalah kecil
tambalannya kecil. Kecil untuk hiasan, makruh. Kecil tambalannya untuk hiasan, makruh. Yang keempat adalah kecil untuk hajat karena memang diperlukan, maka itu adalah tidak makruh. Ada gambaran tentang hukum-hukum semacam itu, dan kayaknya hampir jarang tidak terjadi yang demikian. Tambal emas apa sudah hampir tidak ada. Sekarang ada ala-ala lebih benda-benda lebih canggih yang bukan emas. Gigi pun kan sekarang tidak harus dengan emas. Ada bahan untuk gigi palsu yang ternyata hebat, kekuatannya luar biasa. Tidak usah pakai emas zaman sekarang. Dulu masih pakai emas dan kita masih menemukan. Dan kita masih menemukan orang dulu yang kalau senyum itu adalah senyumnya terlihat emasnya. Masih melihat, kita masih ketemu orang-orang itu. Sekarang sudah hampir tidak ada ya. Berarti yang pernah melihat itu kayaknya sudah tua memang. Itu zaman-zaman dulu sudah. Jadi saya masih melihat berarti sudah. Memang ada, saya masih melihat. Bahkan ditumpukan barang berkang bekasnya mbah saya itu ada gigi emas itu. Jadi memang seperti itu ada, zaman dulu biasa pakai emas. Dan emas itu bukan emasnya Anda loh ya. Kalau Anda mati itu diwaris. Makanya Anda itu, kita itu kalau mati gak bisa bawa apa-apa. Sampai gigi emas itu kalau ahli waris yang gak rela itu boleh dicopot loh itu. Karena itu miliknya ahli waris. Biarpun ahli warisnya keterlaluan, masa gigi aja dicopot. Cuman seandainya ahli warisnya tidak rela kalau gigi emasnya itu dibawa ke kubur, maka dicopot itu gigi. Artinya apa? Begitu benar-benar kita meninggalkan dunia, bawa pun nggak boleh, hanya kain kafan saja. Baik, selesai. Kemudian kita lanjutkan wasiwaku. Bab yang kedua adalah bab istimali siwaki, menggunakan siwak. Yang tadi sebelumnya hampir tidak terjadi, tapi ini yang siwak itu banyak, makanya saya sambungkan sekali. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi. Menggunakan siwak adalah sunnah dalam setiap keadaan. Menggunakan siwak sunnah dalam setiap keadaan illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Jadi kalau Anda berpuasa tetap disunahkan menggunakan siwak asalkan belum tergelincir matahari. Itu pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang lain seperti mazhab Imam Ahmad atau mazhabnya Imam Nawawi yang beliau adalah mazhab Syafi'i, biarpun tergelincir matahari masih disunahkan siwak. Sunnah siwak yang sangat dikukuhkan. Siwak bukan sunnah-sunnah biasa, sunnah berat. Menggunakan siwak. Wa huwa fi thalathati mawadi' asyaddu. Jadi sangat diminta dengan sangat diharap dengan sangat untuk menggunakan siwak di 3 keadaan. Asyaddu istihbaban, sangat disunahkan. Apa itu? Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, karena berubahnya mulut, karena lama tidak bicara atau lama enggak kena makanan, bisa saja mulut itu berubah. Ada sebagian orang yang mulutnya itu kalau sudah enggak pernah kemasukan makanan lama akan berubah. Maka itu sunnah menggunakan siwak. Wa kedua indal qiyami minan naumi, di saat bangun tidur. Yang ketiga wa indal qiyami ila sholati, saat akan melakukan sholat. Kemudian nanti dikembangkan di saat kita membaca kitab, di saat kita mau ngajar, segala kebaikan-kebaikan, ngajar, baca Quran, baca kitab, itu disunahkan menggunakan siwak. Adapun urusan sholat, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin wa fi riwayatin inda kulli wudu'in. Waktu wudu sunnah siwak. Dan keutamanya besar, ini sunnah yang luar biasa. Maka sebisa mungkin jangan sampai Anda tidak menggunakan siwak. Nabi hampir tidak pernah meninggalkan siwak. Lah siwak itu dari apa? Dari apapun yang kasar. Apa saja yang kasar boleh digunakan siwak. Hanya sebaik-baik yang kasar adalah dari kayu ini, kayu arok, kayu siwak. Jadi Anda yang nggak punya kayu arok bisa saja bambu Anda bungkus dengan kain saja, serok-serok begitu sih, bersih itu. Siwak, segala yang kasar, kullu khashin, segala yang kasar bisa digunakan untuk siwak. Tapi sebaik-baik siwak adalah kayu arok, dan ini yang digunakan Nabi SAW. Ukuran kayu mah bebas, yang segede tiang ya nggak bisa dipakai. Maksudnya bebas, tidak harus kecil. Cuma idealnya itu ada. Siwak itu idealnya adalah
Jangan lebih gede dari jempol, jangan lebih kecil dari kelingking, jangan lebih panjang dari sejengkal, jangan lebih pendek dari 4 jari. Ini biasanya begitu, itu ideal. Dan cara menggunakannya adalah bukan seperti orang yang mau mukul mentung, tapi caranya adalah beda agar tanda ini ibadah. Letakkan jemari Anda 3 jemari di atas, jemari kelingking sama ibu jari di bawah, atau ada balik sama, 3 jemari di bawah, kelingking sama ibu jari di atas. Gini, menunjukkan ini adalah gerakan yang berbeda. Sama seorang wanita kalau mengingatkan imam lakukan sholat salah, bukan tepuk hore begini di balik ini, biar supaya tepuknya bukan tepuk mainan, tepuk ibadah. Siwak begini. Nah, himbauannya ya tadi, tidak lebih gede dari jempol, tidak lebih panjang dari sejengkal, tidak lebih kecil dari kelingking, tidak lebih pendek dari 4 jemari. Kenapa kok begitu? Kalau seandainya lebih gede dari jempol, lebih panjang dari sejengkal, itu seperti tongkat saya, gede. Atau lebih kecil dari 4 jemari, lebih pendek dari 4 jemari, lebih kecil dari kelingking, takut ketelan oleh Anda nanti. Tapi kalau nggak ada dibagi-bagi punya, ini bagi boleh, itu hanya idealnya biar enak dipegang begitu. Nah, kemudian ke arah kanan dulu sunnahnya, terus ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Terus setelah itu adalah selesai. Kok jorok ya? Berarti Anda tidak pernah sikat gigi kalau jorok. Kalau sudah sikat gigi tidak bersih, makanya biasakan bersih-bersih. Ini juru bersih nih, dan sunnah. Yaitu di waktu Anda mau belajar, baca Quran, lakukan sholat, wudhu, bangun dari tidur. Sebenarnya banyak. Datang pulang ke rumah, Nabi kalau pulang ke rumah menggunakan siwak. Subhanallah. Untuk diri, untuk ahli keluarganya, bersih diri untuk pasangannya. Nabi melakukannya. Sampai dari Siti Aisyah pernah ditanya, apa yang dilakukan Rasulullah kalau masuk rumahmu ya Aisyah? Nabi kalau masuk rumah itu menggunakan siwak. Ada apa dengan siwak? Meyakinkan kepada istrinya kalau mulut beliau bersih, padahal mulut beliau gak pernah kotor. Karena umumnya kalau sudah di kamar, suami istri halal untuk berdiskusi yang dekat, supaya tidak ada aroma-aroma yang. Tapi baginda Nabi yang sudah wangi pun masih begitu, bagaimana kita? Kadang saya sering pesan bapak-bapak kalau pulang ke rumah itu mampir pom bensin dulu deh, sikat gigi, bersih-bersih, siwakanlah. Sikat gigi apakah bisa jadi siwak? Sikat gigi bisa mewakili siwak, tapi itu bukan siwak. Sikat gigi. Bukan berarti nanti Anda langsung ke masjid langsung bawa sikat gigi strek-strek. Memang memenuhi syarat siwak, segala sesuatu yang kasar. Cuman kalau Anda bawa sikat gigi kan aneh. Cuman di saat Anda sikat gigi niat siwakan sah, dapat pahala. Ya, niat siwakan karena memang memenuhi syarat kasarnya itu. Tapi lebih tepat sikat gigi, tepatnya sikat gigi untuk membersihkannya. Membersihkan, karena ada menjangkau wilayah-wilayah yang nggak bisa dijangkau oleh siwak. Mengeluarkan sisa-sisa makanan dan seterusnya adalah dengan sikat gigi. Baik, ini saja masalah siwak. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan. Mudahkan siwak. Taruh sini. Nabi meletakkan siwak di sini, telinganya. Jangan taruh siwak di bawah, makruh, tapi boleh. Kenapa? Kalau Anda sholat banyak, sholatnya di bawah, itu berat. Kenapa? Sudah terlanjur berdiri, siwaknya ketinggalan di bawah. Bungkuk lagi di bawah. Di saku boleh, taruh telinga. Bapak-bapak kan bagi ibu-ibu repot. Intinya yang mudah untuk dijangkau. Selesai. Ini adalah siwak, adalah sunnah, jangan Anda tinggalkan. Belilah. Cuma 2.500. 5.000 pakai siwak sunnah. Bismillah. Kita langsung pada hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Itu fikih kita hari ini. Qala Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid daraini amin, ila anqal. Hikmah yang ke-85. At-tayyul qala an-nadhi qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini amin, ila anqal.
At-tayyul haqiqiyyu, melipat yang sesungguhnya. Ini bicara keramat. Ada orang punya keramat itu bisa melipat bumi. Ke Mekah 1 menit. Pergi ke negeri hanya sekejap nyampe. Melipat bumi. Artinya bisa melakukan perjalanan yang panjang dengan waktu singkat. Biasanya itu adalah pembahasan tentang orang-orang wali yang punya keramat. Sholatnya di Mekah. Oh, ini pergi ke sana langsung, tiba-tiba datang ke sana. Itu karamah, melipat bumi. Tapi bisa jadi itu adalah kerjaan iblis, syaitan, jin, sihir. Bisa jadi. Makanya nggak perlulah kita banyak bicara tentang melipat bumi. Adalah kalau pengen cepat melakukan perjalanan, beli tiket naik pesawat, selesai. Nah, ini kadang-kadang kita sering aneh-aneh. Keramat-keramat yang keramat-keramat seperti itu. Nah, sekarang ke Jawa Timur 1 jam kan boleh dari Kertajati. Beres. Yang dulu berjam-jam. Ibn Athaillah ingin kita itu tidak hanya sibuk membicarakan keramat-keramat begituan. Itu bisa saja sihir. Bukankah Ifrit bisa melakukan seperti itu? Sekejap mata memindah sesuatu yang besar dan jauh. Kerjaan Ifrit. Tapi keramat yang perlu kita hadirkan, yang perlu kita bahas adalah keramat ini loh. Keramat yang sungguh istimewa. Kita itu sering dicekoi dengan kisah-kisah keramat, orang bisa pasir jadi tepung, keluar roti dari keteknya, berjalan di atas air. Apa faedahnya untuk Anda? Kalau Anda dengar cerita orang berjalan di atas air, bisa ditiru? Cebur Anda, mati, tenggelam. Mau terbang nggak bisa. Nggak banyak faedahnya kisah-kisah semacam itu. Istilah khariqun lil adati biasanya. Istilah khariqun lil adah itu kejadian yang luar biasa. Sehingga para ahli tasawuf yang betul-betul mengerti makna tarbiyah, makna khariqun lil adati. Khariqun itu melanggar. Khariqun itu adalah keluar daripada adah kebiasaan. Enggak biasa. Jadi luar biasa. Wah, bisa terbang lah. Cuman para ahli tasawuf, ahli haq, ahli pembersih hati mengatakan khariqun lil adah itu adalah orang yang bisa keluar dari adat hawa nafsunya. Jangan dibawa kepada urusan-urusan dohir itu. Nah, kalau urusan dohir itu biasanya itu jor-joran dan bohong-bohongan. Dia nggak pernah lihat kiainya begitu, cuman karena dia pengen kiai jadi agung, subhanallah, aku lihat kiai saya begitu. Bohong juga muridnya. Nah ini akhirnya bohong-bohongan, keramat-keramat begitu sudah nggak ada. Oh, keramat kok dipamer-pamerin. Wali itu kalau punya keramat itu disembunyikan kayak seorang perempuan yang menyembunyikan darah haidnya, malu. Ini ceritanya macam-macam. Kadang-kadang murid berbohong ya, kenapa? Kalau gurunya terangkat, dia terangkat. Masya Allah, min karamati, keramatnya adalah aku melihat sendiri. Kenapa? Dia sholat, tiba-tiba lagi naik sampai sana. Mungkin benar, mungkin bohong, tapi bohong yang banyak. Jadi tak aneh-aneh. Nah, ini kita sering dicekoi dengan hal-hal kisah yang semacam itu. Kita ingin menukil dari para wali tentang akhlaknya, bagaimana kesabaran Imam Muhammad Al-Baqir, bagaimana kesabaran Imam Hasan Basri, bagaimana kedermawanan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kita perlu mendengar semacam itu. Bagaimana keilmuan, keluasan ilmu Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya a'dhamul karamati, paling agungnya karamah itu apa? Istiqamah. Bukan terbang di awang-awang, kupu-kupu itu. Jadi kalau Anda bisa istiqamah, itu karamah yang Allah berikan kepada Anda. Salat malam bisa istiqamah, subhanallah. Salawat bisa istiqamah, ngaji istiqamah, berderma istiqamah. Wali, keramat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Ini santri itu mondok puasa setiap hari hanya pengen apa? Pengen bisa makan api, bisa berjalan di atas air, pengen kalau lihat cecak langsung jatuh. Saya hampir kena sih gitu-gitu dulu, hampir ikut-ikutan. Kita hampir ikut-ikutan, wah macam-macam amalan-amalan, nanti bisa gini gitu. Nanti lihat orang langsung ikut kita. Nah,
Hati-hati. Kita perlu bahas. Dan Ibn Athaillah As-Sakandari ingin membawa makna ngelipat bumi. Kita pernah dengar cerita dan itu mungkin benar, para waliullah, namanya wali kok. Bisa sholat di Mekah. Hari ini pengajian di sini, ataunya jam ini juga sudah bisa pindah ke tempat lain. Mungkin. Akan tapi Ibn Athaillah As-Sakandari justru Ibn Athaillah akan menjauhkan kita dari pemahaman semacam itu. Bicara tentang toy hakiki, melipat bumi, melipat yang sesungguhnya gimana? Antutfa masafatud dunya. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, hakikat melipat bumi itu selama ini yang didengar bicara tentang keramat melipat bumi adalah bisa menempuh perjalanan yang panjang jadi singkat. Itu kan yang difahamkan selama ini. Padahal itu bisa saja keramat, tapi bisa saja istidraj, bisa saja kerjaannya sihir. Tapi melipat bumi yang sesungguhnya ini, antutwa masafatud dunya, yaitu di saat dilipat perjalanan jarak dunia ini, angka darimu, hatta taral akhirata aqrabu ilaika minha, sehingga engkau melihat akhirat sangat dekat kepadamu. Ya ini. Dunia itu dilipat sehingga seolah-olah tidak ada lagi dunia, yang kelihatannya akhirat. Ini makna yang pertama yang bisa kita pahami dari hikmah ini adalah bagaimana kita ini biarpun kita di dunia tapi merasakan begitu dekatnya akhirat, begitu dekatnya akhirat. Sehingga karena dia merasa dekat dengan akhirat, seolah-olah kisah dunia itu sudah tidak ada bagi dia. Jadi begini, para kekasih Allah ada yang berkata begini, kalau seandainya di surga itu keindahannya seperti di saat aku melakukan bangun malam, niscaya sangat cukup. Allah. Padahal dia di dunia begitu manisnya bagi dia di saat melakukan sholat malam, lalu dia berkata, kalau seandainya aku di surga nanti diberi kenikmatan seperti yang aku rasakan waktu aku bangun malam, niscaya sudah sangat cukup. Artinya apa? Biarpun di dunia dia bisa merasakan indahnya bangun malam. Nah itu loh, itu wali melakukan kebaikan, nikmat, sehingga dunia bagi dia sudah hampir tidak dirasakan lagi, karena dia sudah seolah-olah dengan Allah terus, dengan keindahan, dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, maka hendaknya kita membiasakan menghubungkan kehidupan kita di dunia ini dengan kehidupan di akhirat. Sampai muncul keyakinan yang sesungguhnya ternyata sangat pendek di dunia ini. Coba. Nah, karena sangat pendek, kenapa kita tidak sabar dengan yang pendek? Berapa sih umur kita? 100? Kurang dikit. Kasih 100 beneran mau? Kalian kasih 1 minta tambah dikit. Manusia emang begitu. 100 anggap. Tapi 100 itu dibanding dengan umur dunia, Anda sedikit sekali 100 tahun. Sementara umur dunia yang ribuan tahun pun kalau dibanding dengan umur akhirat nanti gak ada apa-apanya, kecil. Sehingga menjadi tidak banding, tidak sebanding urusan dunia. Maka kalau orang faham seperti itu, bahwa di dunia ini sebetulnya sepanjang apapun umur kita, ternyata kita dibanding umur dunia pun sangat kecil. Sementara umur dunia pun dibanding umur akhirat sangat sedikit. Lalu kita ada di mana? Kita ada di sedikit, di dalam sedikit. Kemudian kita faham bahwa puji syukur kepada Allah, kita itu ternyata untuk berjuang, disuruh berjuang untuk memperjuangkan akhirat yang panjang dalam waktu singkat. Kalau umurnya sampai 5.000 tahun gitu gimana? Berat kita beribadah. Kalau orang kenal akhirat, tapi orang tidak kenal akhirat 5.000 tahun diharap atau tidak? Diharap, nggak mau mati-mati. Tapi yang kenal akhirat, bahwasanya kehidupan yang sesungguhnya keindahan adalah di akhirat. Memang orang tidak boleh minta mati, tapi bagi kekasih Allah, kematian adalah dirindukan untuk bertemu dengan Allah kalau memang ada jaminan surga. Sekarang berandai-andai saja deh, berandai-andai ya, karena berandai-andai jawabnya juga gampang. Berandai-andai
Kalau seandainya tiba-tiba malaikat Jibril ngomong kepada kita saat ini, hei orang yang ada di majlis, kau mati saat ini, kau langsung masuk surga, mau ndak kira-kira? Mikir dulu, tokonya baru berkembang. Masih ada anak di rumah, seolah-olah Allah tidak ngurusi anak kita. Kalau ngomong, kadang kita kalau ditantang misalnya untuk mati saat ini, bagaimana kira-kira? Langsung jaminannya surga. Semoga panjang umur. Itu kan berandai-andai, menunjukkan lah, itu loh tanda kita itu sebenarnya kecintaan kepada dunia ini menjadikan kita itu ingin berlama-lama di dunia. Memang kita tidak boleh minta mati. Cuman Ibn Athaillah itu ingin bahwasanya kita itu selalu rindu akhirat. Kemudian kita memikirkan akhirat itu panjang dan tidak berakhir, sehingga semakin kita menyadari begitu panjangnya akhirat, maka dunia menjadi kecil, sedikit, karena sedikit dia bisa tambah. Lah itulah melipat bumi, melipat dunia. Jadi apa? Ibadah. Pun saya sholat begini juga tidak lama, hanya paling 80 tahun. Saya menjaga kemaksiatan hanya, setelah itu aku akan dapatkan kenikmatan yang banyak. Itulah dunia dilipat, sehingga dia tidak merasakan sesuatu yang lama di dunia ini, sehingga dia bisa telengah, teledor, nyantai, singkat. Lipat bumimu itu. Sadari kalau hidupmu itu sangat sedikit, sebentar. Maka di waktu yang sebentar ini harus persiapan untuk kehidupan yang lebih panjang lagi. Nah, para kekasih Allah, lihat, biarpun mereka masih ada di dunia, ternyata rasanya sudah ada di surga. Kenikmatan di saat ibadah, menikmati. Keyakinan, pertama keyakinannya, laqasifa'anil ghita'u mazdadtu yakina. Kalau seandainya dibuka tabir ini, maksudnya kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya oleh Allah dibukakan neraka begitu, sudah nggak tambah lagi imannya. Karena apa? Biarpun belum melihat dengan matanya, tapi keyakinannya. Lalu keyakinan itulah yang menjadikan dia itu bersiap-siap untuk tujuannya. Urusannya dengan keyakinan. Kalau ada berita bahwasanya semoga kita dijauhkan dari malapetaka dan bencana. Misalnya di kampung kita ada berita bahwasanya sebentar lagi ada gempa bumi, tolong segera ngungsi. Yang ngomong adalah dari pemerintah, yang mereka punya perangkat-perangkat, alat-alat untuk mendeteksi tentang adanya gempa. Dikasih tahu dan disiapkan fasilitas untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Bagaimana sikap kita menghadapi berita semacam itu? Tergantung keyakinan Anda. Kalau Anda nggak percaya, ngapain berkias? Kemudian ada berita lagi, tolong kita akan pindah ke seberang sungai sana, atau ke pulau seberang, sebab pulau ini akan hancur dalam waktu singkat. Terus ya kita akan pindah ke sana. Kemudian di sana nggak ada apa-apa. Terus bagaimana? Harus bawa bekal dari sini. Coba, kinerja Anda itu ada hubungannya dengan keyakinan Anda. Kalau Anda nggak yakin, Anda akan tenang-tenang saja. Ngapain pergi? Mana ada gempa lah, nggak percaya, maka terang-terang saja. Tapi kalau Anda punya keyakinan, Anda akan punya persiapan, dan persiapan Anda pun tidak kira-kira. Anda mau mempersiapkan segala macam. Di saat Anda ingat sabun mandi, bawa sabun mandi, ingat bawa semuanya. Kenapa? Anda tahu di sana nggak ada lagi itu. Maka sesuai dengan keyakinan Anda itulah Anda akan berbuat. Makanya yang yakin adanya surga dan yakin adanya neraka, kemudian kok dia ogah-ogahan dalam mengamal, melakukan kebaikan, meyakini adanya surga kok ogah-ogahan melakukan kebaikan, sebetulnya yang keropos itu imannya. Maka Ibn Athaillah Sakandari mengajak kita, biarpun engkau masih berada di dunia semacam ini, bagaimana ikatan hatimu kepada akhirat sangat kuat, sehingga terasa dekat sekali, dekat, diyakini, dan seolah-olah terjadi, seolah-olah sudah berada di akhirat. Sehingga apa? Mumpung ada bekal, mumpung ada kesempatan. Sekarang begini, untuk menjelaskan bahasanya agar persiapan masalah melipat bumi, gini, kalau perjalanan Anda menuju ke sebuah tempat, Anda akan pindah ke pulau. Kalau waktunya masih panjang, apa yang Anda lakukan? Ya tenang-tenang persiapannya, kan begitu. Tapi kalau ternyata waktunya sudah mepet, Anda akan buru-buru.
Waktunya terbatas sekali. Ayo cepat siapkan semuanya untuk pindah ke pulau sebelah, dan di sini setelah itu akan dihancurkan oleh Allah. Nah, ini maka dia akan nyantai. Dia akan segera kalau dia tahu bahasanya waktunya tinggal sedikit. Tapi kalau sudah waktunya panjang, dia yang ntar dulu deh, ya jangan sekarang deh, kan masih setahun lagi. Ya kita pelan-pelan mau nyicil bolehlah. Tapi bagi orang yang meyakini dengan benar bahwasanya itu akan terjadi, dia akan berpikir lebih jauh lagi. Ya mulai sekarang saya siap-siap dong. Kalau saya harus ngirim ke sana, waktu berangkat nanti pindah ke pulau, apa yang bisa saya bawa? Mending saya kirim deh sekarang. Saya kirim dulu apanya, kasurnya dulu atau apanya dan sebagainya. Karena dia mikir, yakin. Sama biarpun kita masih di dunia, maka kalau keyakinan kita akhirat itu benar-benar, maka dunia itu akan seolah-olah pendek. Jadi saat ini sudah persiapan. Kenapa? Bisa saja saya mati. Saya harus ke akhirat. Makanya ketahuanlah dari sikapnya, dia banyak sedekah. Kenapa? Jangan-jangan saya besok mati nggak bisa saya bawa. Sehingga bumi itu dilipat betul. Seolah-olah itu nggak ada waktu lagi. Seolah-olah nggak ada waktu lagi. Ibadahnya kok sampai begitu sih? Iya, karena aku tidak yakin kalau aku masih hidup sampai esok hari. Memang aku berharap, tapi siapa yang bisa tahu? Siapa yang tahu kalau akan mati, kalau masih panjang umurnya? Jangan-jangan malaikat sudah nunggu di depan pintu rumah. Nah, karena dia meyakini yang semikian itu, maka dunia akan menjadi sempit. Kenapa? Dia sibuk, seolah-olah gak ada waktu lagi. Ayo siap. Untuk apa? Untuk akhirat. Itu yang diinginkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadilah engkau yang mulai saat ini sibuk mengurusi akhiratmu, seolah-olah gak ada waktu lagi di dunia, gak ada kesempatan lagi, sempit sekali waktu di dunia ini. Nah itulah ta'i yang sesungguhnya. Di sana ada dibahas namanya tulul amal. Orang banyak angan-angan, suruh ntar saja, sekarang, nanti saja. Mau sedekah aja, nanti saja, kalau sudah mati saya wasiat. Giliran wasiat, anaknya nggak menjalankan, nggak dapat pahala. Sedekah kok nanti, keburu mati. Sedekah kok nanti, keburu bangkrut. Mau beribadah kok nanti, keburu malas, keburu sakit. Maka ayo kita seolah-olah waktu itu betul-betul sempit. Nggak ada lagi saat kita berbekal kecuali saat ini. Nah, kemudian setelah ada kesadaran semacam ini, maka apa yang ia hadirkan saat itu? Karena dia tahu tujuannya adalah akhirat, maka dia akan menjadikan semua yang bersamanya adalah untuk akhirat. Sehingga gak ada lagi kecuali akhirat. Sehingga di dunia, dia masih di dunia tapi terasa di akhirat. Sehingga apa? Perilaku. Keluargaku harus keluarga yang dekat kepada Allah. Cara berdagangku harus benar, karena ada hitungannya di hadapan Allah. Semua di rumahku, gak boleh ada tontonan yang menjadikan aku jauh dari Allah. Dia mikir semuanya. Kan banyak sekarang katanya ahli sholat di sujud tontonnya gak karu-karuan. Dia lagi lupa dengan akhirat sebetulnya. Nah, kalau sudah orang setiap saat ingat akhirat, indah. Jadi jangan sampai, ya kalau disebutkan oleh Rasulullah SAW bahasanya, ayun nasi akyas, orang cerdas siapakah orang cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak ingat kematiannya. Kalau orang ingat kematiannya bukan serem, bukan orang cemberut saja, tidak. Itu salah paham. Kalau Anda merasa akhirat sangat dekat dengan Anda, sudah terlipat dunia ini bagi Anda, dan Anda selalu ingat kematian, apa hidup Anda? Hidup Anda akan semakin indah. Yang serem itu kan melihat film horor. Yang dimaksud ingat kematian bukan ingat jenazah yang gelundung, itu bukan. Apa yang terjadi setelah mati, itu yang ada di pikiran dan hatinya. Coba kalau orang mengerti bahasanya indahnya akhirat, indahnya surga, dan seremnya neraka dengan keyakinan, dan dia tahu sebab-sebab orang masuk neraka, maka ketahuilah dia akan semakin indah dengan suaminya. Karena apa? Dengan lemah lembut penuh kemesraan adalah pahala. Mustahil istri dolim kepada suami, mustahil suami dolim kepada istri. Begitu juga seorang saudara dengan saudara. Kalau mengerti bahasanya di sana ada surga dan di sana ada neraka, mustahil dia ngerebut waris saudaranya. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Di dunia sudah merasakan seperti di surga. Karena dia akan berbuat baik kepada siapapun yang ada di kiri kanannya.
Bahkan di saat ada orang berbuat zalim kepadanya, dia ingat surga, ingat akhirat, bahwasanya siapapun yang berbuat zalim kepadaku maka itu akan dirubah jadi pahala. Lapang hatinya, lihat kayak di surga. Tapi orang yang hatinya masih kotor, lihat yang ada dendam, sudah begitu nggak bisa balas juga, kurang ajar dia, hidupnya capek. Maka sesungguhnya kalau kita ingat akhirat, semakin ingat akhirat maka semakin indah hidup Anda. Sehingga kata Imam Haddad, betul, kalau memang hatimu itu keras, dikasih nasihat kok nggak paham-paham, diingatkan juga nggak ngerti-ngerti, maka ingatkan akhirat tentang kematian. Suruh bertanya, sampai kapan kau hidup? Nggak ada yang bisa menjawab. Ada jaminan kita hidup sampai besok pagi? Tidak ada. Banyak orang seger buger ngomong, baru ngobrol mati. Semoga kita panjang umur semuanya. Minta panjang umur boleh, sebab disebut, tapi panjang umur yang banyak amal. Sebab sebaik-baik orang yang umurnya panjang, amal baiknya banyak. Sejelek-jelek orang adalah yang umurnya panjang, jahat terus. Na'udzubillah. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan dari hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Mari kita melihat akhirat dengan sangat dekat. Kalau kita sudah bisa melihat akhirat sangat dekat, maka ketahuilah dunia ini akan betul-betul singkat bagi kita, terlipat, sehingga kita hanya punya kesibukan untuk akhirat. Sehingga kita tidak merasakan lagi, tidak berharap lagi, bukan tidak berharap panjang-panjang, akhirnya merasakan di dunia ini adalah sebagai sesuatu yang betul-betul tempat yang merepotkan, menyusahkan. Sehingga harapannya adalah dia dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah. Sebab Darul Ibtila. Di dunia ini memang ujian, semuanya ujian. Nggak punya anak susah, tapi giliran punya anak sakit susah juga, susah juga. Punya anak, ya memang gitu dunia. Punya uang, nggak punya uang susah. Giliran punya uang susah milih beliau. Susah, anaknya rusak. Waduh, dunia begitu. Akan tapi orang cerdas akan menggunakan semua yang Allah berikan dari dunia adalah untuk kemuliaan di akhirat. Inilah yang diinginkan Ibn Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang melewati dunia ini betul-betul seperti orang yang nyebrang, sehingga karena nyebrang nggak usah kita berbekal untuk dunia, tapi akan menjadikan dunia ini bekal untuk di akhirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin hadirat pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah laki-laki satu dan jamaah perempuan satu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga Buya dan keluarganya diberi perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mau bertanya Buya, misalkan saudara kita itu operasi Buya, jantung. Nah di situ kan kata dokter harus pasang ring gitu Buya, atau pen di dalam tubuh kita. Nah setelah itu dia meninggal, itu hukumnya gimana Buya? Iya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah meninggal dunia dikubur, tidak ada masalah, tidak ada urusan, bukan harus dibedah lagi. Karena istirahat merendahkan orang meninggal nanti, nggak perlu diambil. Besinya biarkan selesai. Selesai orang meninggal dunia, ada ring, ada besi, ada apa? Platnya, ada platina. Nggak apa-apa. Nggak perlu diambil. Nggak perlu diambil. Yang kita sebutkan tadi adalah ini yang sudah diambil, gigi emas. Karena gigi emas kan bisa dicoplok begitu. Tapi sesuatu yang di dalam menjadikan menghinakan mayat nggak boleh. Merendahkan mayat. Jadi besi yang tertanam di badan kalau meninggal dunia sudah dikubur. Bahkan gigi pun dikubur. Itu tadi kita sampaikan dalam pembahasan, jika seandainya ahli warisnya nggak rela kalau gigi emas bapaknya dikubur, boleh diambil. Tapi masa anak nggak rela? Keterlaluan banget giginya mau dicopot begitu. Itu pun di saat dicopotnya sangat mudah. Kalau ternyata dicopotnya sampai membuat satu bentuk yang tidak nyaman, tidak boleh. Jangan sampai kita punya perilaku yang merendahkan mayat.
Seperti itu. Nggak usah lagi plannya diambil, bedah lagi, nggak usah. Tidak perlu. Adapun masalah ring biarpun emas jadi boleh, karena kalau memang harus dengan emas. Bagi kaum laki-laki sekalipun, karena untuk hajat seperti itu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ani izin bertanya, apakah seorang syarif itu ketika mencari jodoh atau calon istri itu diharuskan dengan syarifah atau bagaimana, Buya? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kafaah. Kafaah itu akan dipertimbangkan dari kaum wanita. Kaum wanita itu kalau mencari pasangan hendaknya harus yang sekufu dengannya, karena khawatir ada sesuatu yang akan menjadikan sebab keluarganya itu tidak nyaman atau terhinakan. Maka seorang wanita kalau menikah hendaknya satu kufu. Kufu itu syarat, bukan syarat sah, syarat lazim. Artinya kalau seorang anak gadis menikah dengan tidak sekufu, maka yang demikian itu wali, kalau misalnya nikahnya seorang anak gadis yang tidak sekufu, wali bisa menuntut karena tidak sekufu. Atau sebaliknya, seorang anak dinikahkan oleh bapaknya dengan tidak sekufu, dia berhak untuk menolak. Kufu itu adalah kufu dalam urusan agama dan termasuk nasab. Tapi kalau kaum pria enggak, bebas. Kaum pria boleh mengambil orang yang sepadan dengannya dan di bawahnya. Maksudnya seorang syarif, sayyid, dia boleh menikah dengan wanita yang bukan syarifah. Dia boleh menikah dengan wanita yang bukan syarifah, sah. Akan tapi himbauan kami adalah, karena syarifah menikah hanya harus dengan yang kufu, yaitu kaum sayyid, maka kami himbau yang sayyidnya pun hendaknya kalau menikah mengambil dari kaum syarifah, biar nanti ada yang mengambil kaum syarifahnya, karena ini termasuk muliakan dzurriyyah Nabi SAW juga. Artinya hendaknya dari kaum syarif sendiri juga berpikir ke sana. Tapi kalau seandainya ada kaum syarif sayyid menikah dengan selain daripada syarifah, sah, dan anaknya akan lahir anak yang sayyid, boleh, dan tidak ada masalah yang bikin. Hanya masalah urusan syarifah, kalau menikah dengan bukan sayyid, maka itu tidak sekufu. Tidak sekufu. Dan karena tidak sekufu, ini adalah pernikahan yang dikhawatirkan akan terjadi permasalahan di belakangnya. Cuman masalah kufu secara umum, kufu itu adalah syarat luzum, bukan syarat sihah. Artinya jika yang bersangkutan dan walinya merelakan, itu akan sah. Tapi kami tetap himbau bahwa biarpun para fuqaha mengatakan demikian, kami tetap sampaikan kepada syarifah hendaknya waspada dan menjaga agar jangan sampai menikah dengan orang yang bukan syarif dan bukan sayyid. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.